Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Selasa 16 Agustus 2022, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, semoga Kau jadikan rendah hati dan semoga kami dapat bertobat berkat sabda-Mu. Ajarilah kami bertindak jujur dalam pengabdian kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita terbebas dari segala ikatan dan belenggu materi duniawi. Kekayaan membuat kita melekat pada sesuatu. Kekayaan membuat kita tidak bebas untuk melakukan sesuatu.
keinginan-keinginan manusiawi kita, membuat kita merendahkan martabat kita sendiri, membuat kita merendahkan martabat orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, semua keinginan harus ditanggalkan, semua keinginan harus ditinggalkan. Semua keinginan yang menghambat kita menuju perjalanan kepada Allah harus diabaikan. Tujuan hidup kita yaitu mengejar harta surgawi. Harta surgawi adalah ikatan diri dengan Tuhan kita Yesus Kristus, jalan kehidupan, jalan kebebasan, jalan kemerdekaan. Mengikuti Kristus Tuhan harus dengan keterbukaan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya untuk membebaskan kita dari belenggu maut, kuasa kematian, dan kuasa dosa. Melalui jalan salib, pengorbanan diri, menyerahkan nyawa, penebusan bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sang Guru kita, Tuhan kita, maka hendaknya kita pun melakukan jalan kesempurnaan itu. Mati raga, lepas bebas dari ikatan dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, kami sungguh bersyukur karena Putra-Mu telah menjadikan kami manusia baru. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah menjadikan kami orang yang boleh menyapa Bapa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.